Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktiami dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi semester 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan. Yang pertama ada topik. Topik adalah pokok masalah yang akan dibahas dalam karangan ilmiah. Sebuah karya ilmiah harus direncanakan dan disusun dengan cara yang sistematis dan terukur. Untuk itu, perlu diterapkan terlebih dahulu hal yang paling penting yang hendak diuraikan. Hal yang paling penting itu disebut dengan topik. Topik tidak sama dengan judul, namun banyak orang yang mengartikan sama. Topik, seperti telah dikemukakan, haruslah yang pertama ditentukan oleh penulis, sedangkan judul di akhir, karena judul hanyalah kepala karangan. Hal yang dipertimbangkan dalam memilih yaitu antara lain: 1. Harus menarik perhatian penulis. 2. Diketahui dan dikuasai oleh penulis. Yang ketiga, harus sempit dan terbatas. Yang keempat, untuk penulis, hindari topik yang berkontroversial dan baru. Lalu ada tujuan. Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu mempersempit dan membatasi topik. Yang ketiga yaitu ada tesis. Tesis dalam penulisan karangan ilmiah merupakan langkah awal penulisan. Tesis dibentuk berdasarkan topik dan tujuan. Tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai topik bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan, dengan maksud penulis karangan ilmiah melakukan analisis, interpretasi, dan sintesis. Dalam proses penulisan karangan ilmiah, topik juga merupakan payung bagi tahapan penulisan ilmiah. Lalu yang keempat ada kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratas untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Kerangka karangan juga memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh penulis, antara lain yaitu tidak mengolah ide sampai 2 kali sehingga penulis tidak keluar dari pokok masalah. Yang kedua, menciptakan klimaks yang berbeda setiap babnya sehingga ada variasi dalam penyajian materi karangan. Yang ketiga, mengingatkan penulis pada bahan materi sebagai sumber rujukan. Yang keempat, membaca ulang karangan yang sudah selesai agar dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca. Yang kelima, dapat dilihat dengan wujud, ide, nilai umum, dan spesifikasi karangan. Yang keenam ada berarti setengah karangan sudah selesai dilakukan atau merupakan tahapan akhir dari penulisan. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat menjelaskan tentang topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.